Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohimah. Saya mahasiswi Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan kasus pembelajaran Pak Suparmin, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tugas program akhir atau TAP dengan dosen pengampu Dr. Andes Zuhri Huta Barat, SPD MPD. Baiklah, di sini dari kasus pembelajaran Pak Suparmin, di sini saya dapat mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran kasus Pak Suparmin. Setelah dipelajari dari kasus Pak Suparmin, dapat diperoleh identifikasi permasalahan yang paling penting dari kasus tersebut. Yang pertama, Pak Suparmin tidak menggunakan media belajar. Yang kedua, topik tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penjelasan materi terlalu klasik. Yang keempat, tidak adanya tanya jawab. Nah, penyebab masalah dari kasus Pak Suparmin, yang pertama, Pak Suparmin tidak menggunakan media belajar sebab Pak Suparmin mengajar di daerah pegunungan di mana sekolah dikelilingi dengan hutan belantara yang sangat lebat. Yang kedua, Pak Suparmin tidak mengaitkan topik pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Topik yang disampaikan oleh Pak Suparmin adalah hutan homogen dan hutan heterogen. Terlihat dari ilustrasi kasus di atas, lokasi sekolah berada di hutan belantara yang dapat dikaitkan dengan materi yang diberikan pada Pak Suparmin. Nah, ini termasuk ke dalam persepsi, tetapi Pak Suparmin tidak mengaitkannya. Nah, yang ketiga, cara Pak Suparmin menjelaskan materi terlalu klasik dengan kondisi siswa yang jauh dari perkotaan. Seharusnya Pak Suparmin menyampaikan materi lebih modern dengan metode atau media yang menarik. Dan tidak adanya tanya jawab pada kasus di atas, Pak Suparmin mengajak siswa untuk menulis definisi dari materi. Nah, alternatif pemecahan masalah di sini yang dapat saya berikan, yang pertama, Pak Suparmin dapat menggunakan media belajar seperti gambar, mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar, menggunakan metode diskusi dan demonstrasi, mengajukan pertanyaan terkait gambar yang diberikan. Langkah-langkah pemecahan masalah. Pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan lingkungan. Metode yang digunakan diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Yang pertama, sebelum pembelajaran berlangsung, atau guru harus sudah menyiapkan lembar kerja yang berisi beberapa pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir logis, sistematis, dan kritis. Nah, di antaranya di sini yang pertama, coba Anda lihat apa persamaan dan perbedaan antara hutan pinus yang ada di sekitar sebelah kanan dan hutan belantara yang ada di sebelah kiri kita. Nah, pertanyaan yang selanjutnya bisa juga kita berikan seperti, coba Anda amati manakah ciri-ciri hutan homogen dan hutan heterogen dari kedua jenis hutan tersebut. Sekarang coba Anda definisikan apa yang dimaksud dengan hutan homogen dan hutan heterogen. Nah, pada kegiatan awal, yang pertama, seperti biasa guru memberikan salam dan menyampaikan kepada siswa tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan inti kita pertama yaitu mengenalkan materi melalui media gambar hutan homogen dan hutan heterogen, menyajikan gambar-gambar jenis hutan. Siswa dibagi ke dalam kelompok, masing-masing kelompok diberi gambar. Dari gambar tersebut, siswa mendiskusikan dalam kelompoknya masing-masing untuk memisahkan mana gambar
hutan heterogen dan hutan homogen. Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk memisahkan gambar, memotong gambar, dan disatukan atau dikumpulkan dalam karton untuk ditempel. Setelah selesai berdiskusi dengan kelompok, siswa diminta untuk presentasi siswa di depan kelas. Nah, pada kegiatan akhir, kita dapat ajak siswa untuk menyimpulkan materi pada hari ini, dan tidak lupa diberikan PR untuk dikerjakan di rumah agar siswa lebih paham. Itulah tadi presentasi dari kasus Pak Suparmin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.